pelajaran hari ini. Sebelum masuk pada pelajaran, coba salah satu untuk memimpin doa. Untuk kelasnya silakan memimpin doa dulu. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya mau cek kehadiran dulu ya. Hari ini yang tidak masuk. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dela. Dela. Kemana Dela? Sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan bila segera sembuh, bisa kembali ke sekolah lagi, bisa belajar bersama sama kita, ya. Amin. Jadi hari ini kita pelajarannya adalah Fisika. Pas ya kalau sekarang. Sebelumnya biar tambah semangat, ya, biar tambah semangat lagi. Coba saya pengen mendengarkan biar semangat kita. Siap? Siap. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. SMP Jo? Bisa. Jam 1 masih semangat pagi karena apa? Semangat kita biar selalu seperti kalau masih pagi. Meskipun siang biar terasa masih pagi. Ya. Terus kemudian anak-anak, untuk kegiatan kita hari ini, pelajaran kita hari ini adalah materinya besaran dan satuan. Saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja sebenarnya tujuannya. Jadi yang pertama, agar nanti kalian mengetahui apa perbedaan antara besaran dan satuan. Kemudian tujuan yang kedua, agar kalian bisa mendeskripsikan dan bisa menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan. Jadi 7 besaran pokok dan besaran turunan itu tujuan pembelajaran kita saat ini. Ya. Kemudian ibu mau bertanya, dulu waktu di SMP itu kalian sudah belajar besaran dan satuan? Sudah ya? Masih ingat atau sedikit ingat? Ingat. Nah sekarang kita belajar lagi. Terus menurut kalian, belajar besaran satuan itu penting atau tidak? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, penting tidak untuk belajar besaran? Penting, sangat penting sekali. Ya, yang pertama karena kita setiap hari itu pasti menemui yang namanya besaran dan satuan. Nah, kemudian untuk besaran dan satuan itu sebagai dasar kita mempelajari fisika. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, akan saya tayangkan dulu video ya, berupa materi besaran dan satuan. Jadi kalau nanti disimak baik-baik ya. Apa yang kalian ketahui tentang besaran dan satuan? Apakah seperti ini? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Dari panjang sama dengan 5 meter, besarannya adalah panjang dan satuannya adalah meter. Di dalam fisika, besaran dibagi pemilihan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok. Jadi, kecepatan merupakan contoh dari besaran turunan.
besaran dan satuan. Coba tuliskan di kolom komentar besaran turunan serta satuannya. Ya, itu video mengenai besaran dan satuan. Tapi sebelumnya, ya sebelum kita masuk pada materi, kemarin itu sudah Ibu kirimkan di grup WA ya, itu yang linknya untuk ke form ya. Silakan itu dibuka linknya, itu sebagai bentuk dari pretest ya. Silakan itu dikerjakan, boleh dimulai dari sekarang buka ke formnya. Oke, silakan diisi. Sudah selesai belum? Belum. Ulang lagi ya. Jadi setelah kalian tadi menyaksikan video pembelajaran mengenai besaran dan satuan, ya, bagaimana? Setelah kalian menyaksikan itu, lihat besaran dan satuan itu kira-kira penting tidak kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting sekali. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita harus mempelajari besaran dan satuan? Karena apa? Untuk belajar fisika nanti ke belakangnya itu pasti kalian tidak lepas dari yang namanya besaran maupun satuan. Dalam kehidupan juga seperti itu. Setiap hari kalian pasti tidak lepas dari namanya besaran dan satuan. Kalian membeli gula misalkan. Kira-kira ada besaran sama satuannya tidak? Ada. Kalian menimbang badan itu ada nggak besaran sama satuannya? Ada. Ya? Jadi di situ tadi sudah dijelaskan bahwa apa besaran tadi? Apa besaran tadi? Saudara sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka besaran. Nah kalau satuannya apa satuan? Segala sesuatu yang dijadikan sebagai pembanding suatu besaran. Dijadikan suatu pembanding suatu besaran. Misalkan gini, kalau kalian ingin membedakan, ada panjang bala ya di situ tadi disebutkan ya, panjang misalkan 5 meter. Panjang ini yang disebut dengan besaran. Kemudian meternya satuan yang dinamakan dengan satuan. Dari 5 ini apanya? Nilainya. 5 ini adalah nilainya. Ya. Terus kemudian misalkan massa 20 kg. Yang besaran yang mana? Massa. Ini adalah besarannya. Kilogramnya apanya? Satuannya. 20 nilainya. Paham? Perbedaan besaran sama satuan sudah bisa membedakan mana besaran dan mana satuan? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Jadi besaran itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu apa dengan apa? Besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu besaran yang bagaimana? Besaran pokok itu besaran yang bagaimana? Besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Oke, lainnya? Betul? Besaran yang sudah ada sebelumnya apa menjadi dasar untuk besaran yang lain. Ada berapa besaran pokok? 7. Terus hafal ya, 7. Apa yang pertama untuk besaran pokok? Apa? Panjang. Satuannya apa untuk panjang? Meter.
Ini adalah 7 besaran kelompok. Nah, terus bagaimana di luar 7 ini masuk pada besaran turunan? Nah, jadi apa besaran turunan itu? Besaran yang diturunkan dari besaran. Oke, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, sudah paham ya? Bedanya besaran dan satuan, kemudian besaran pokok, besaran turunan, beserta. Jadi di luar dari 7 ini, baik itu nanti ada gaya, ada luas, ada volume, itu semua masuk pada besaran turunan. Ya, sudah paham? Ya. Oke, sekarang saya beri dulu untuk LKPD-nya. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Coba bergabung dengan kelompoknya masing-masing dulu. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Bergabung dengan kelompoknya. Nanti perwakilan ini kan dapat kelompok, nanti perwakilan kelas 1 atau 2 kelompok untuk presentasikan hasilnya. Silakan kerjakan. Kalian bisa mencari jawaban juga lewat internet atau buku paket atau apa boleh ya, bisa mencari boleh dari internet boleh. Dan coba perwakilan beberapa kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok mana yang kiranya sudah siap untuk presentasi ke depan? Oke, ayo kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ufatul Aulia. Saya Desyami Alutara. Saya Irul Fiani. Saya Irul Juliana. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan
suhu satuannya Kelvin, waktu satuannya sekon, watt arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya mol. Besaran dan satuan merupakan suatu hal yang perlu kita pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah mempelajari besaran dan satuan. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 1. Siapa Mbak? Maaf, saya mau bertanya. Kenapa luas termasuk besaran turunan? Karena luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang yaitu meter. Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi atau tidak? Kelompok 1. Sudah cukup? Sudah. Pak, silakan kembali ke tempatnya. Request untuk temannya kelompok 1. Jadi setelah kalian menyaksikan belajar mengenai besaran dan satuan, terus kemudian kalian mengerjakan lembar kegiatan tadi ya. Jadi tadi ada beberapa yang mungkin masih ada kesalahan, itu nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, jadi di situ tertuliskan apa yang dimaksud, kita ulang kembali ya yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi pertama adalah di situ yang kita dapat dari adalah besaran. Apa itu besaran? Sesuatu yang Apa? Sesuatu. Terus kemudian satuan apa satuan? ini yang digunakan dalam suatu besaran. Apa? Ini yang digunakan dalam suatu besaran. Kemudian volume sama juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Ya, jadi di luar dari 7 itu berdiamnya, di luar dari 7 itu sudah semuanya masuk pada besaran turun. Baik itu kecepatan, baik itu gaya, kemudian ada daya, ada usaha, pokoknya semua di luar itu masuk pada turun. Ya, jelas. Dan untuk berikutnya, jadi itu nanti silahkan nanti dikumpulkan ya KPP-nya buat penilaian. Terus kemudian untuk minggu berikutnya materi kita apa? Berikutnya materi kita adalah membahas masalah pengukuran. Jadi setelah hari ini kita mempelajari besaran satuannya, pertemuan berikutnya kita belajar untuk mengukur pengukuran. Jadi sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Ada kesulitan atau tidak? Ada kesulitan atau tidak? Kalau tidak ya? Terus bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan nggak? Belajar fisika itu sebenarnya menyenangkan. Karena apa? Kita belajar sesuatu yang kita temui setiap hari yang ada di sekeliling kita, ya kan? Ini besaran dan satuan tadi. Kalian misalkan membeli gula, pasti hubungannya dengan satuan sama besaran. Kalian menimbang badan itu juga ada hubungannya besaran dan satuan. Jadi sangat penting. Kemudian untuk materi berikutnya itu juga kalau fisika tidak mungkin lepas dari yang namanya besaran dan satuan. Tidak boleh lepas. Nanti kita materinya berikutnya ada usaha, ada energi, tetap ada hubungannya dengan mesti ketemu harus besaran dan satuan. Terus kemudian untuk minggu berikutnya materi kita apa? Berikutnya materi kita adalah membahas masalah pengukuran. Jadi setelah hari ini kita mempelajari besaran satuannya, pertemuan berikutnya kita belajar untuk mengukur pengukuran. Ya, jelas? Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, itu ada di Google Form yang sudah Ibu kirim juga untuk mengerjakan soal sumatifnya.
Oke ya, tes ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan kalian menjadi lebih semangat lagi ya untuk belajar fisika. Dan untuk mengetahui sejauh mana semangat atau motivasi kalian terhadap pembelajaran fisika, Ibu minta kalian membuka yang Google Form untuk motivasi. Ini tidak ada hubungannya dengan penilaian atau apa ya. Ini di luar dari mulai kalian ya. Jadi hanya untuk mengetahui motivasi kalian mengikuti pelajaran fisika itu sudah sejauh mana. Oke, silakan bisa dibuka Google Form-nya, bisa diisikan. Tenang saja ini tidak ada hubungannya dengan nilai rapor dan sebagainya. Diisi sesuai apa yang kalian rasakan. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, bisa tutup HP-nya ya. Sebelum kita mengambil pelajaran, sebelum kita meninggalkan kelas ini, maka baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini itu membawa manfaat untuk kita semua. Oke ya, dia silakan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.